Karena menarik sekali untuk membicarakan pasar keuangan kita di 2025. Tapi sebelum kita ke sana, mungkin boleh kita evaluasi dulu. Seperti apa menurut Bapak perkembangan dan juga pengelolaan untuk aset-aset keuangan kita di Indonesia di sepanjang 2024? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi Bapak? Terima kasih. Ya. Jadi kalau kita melihat 2024, kita pilah menjadi dua. Di paruh pertama itu memang ada optimisme ya. Banyak kesempatan yang sebetulnya bagi investor untuk bisa banyak meraih istilahnya kesempatan yang baik lah. Tetapi sejak September itu memang kita menghadapi tantangan yang cukup berat. Paruh pertama sangat bullish semuanya karena kita melihat The Fed masih akan punya ruang untuk menurunkan suku bunga yang tentunya akan memberikan ruang bagi domestik juga untuk ikut The Fed. Tapi tekanan terutama sejak September ini kita rasakan cukup berat. Dan ini membuat semua forecast di awal tahun ini semua meleset. Baik analis global atau domestik semuanya meleset. Yield obligasi 10 tahun yang sebelumnya diperkirakan turun ke 6%, mungkin sampai 6,4%, faktanya akhir tahun naik ke 7% ya. Kemudian IHSG yang di akhir tahun 2023 lalu sekitar 7.270, kemarin ditutup ke 7.079. Kurs rupiah yang di akhir 2023 itu 15.390, kemarin di 16.100. Jadi memang penyebab utamanya adalah terutama sejak September karena yield terus rebound yang 10 tahun kembali naik dari 3,88 ke 4,53% dan US dollar yang dalam skala global kembali melonjak. Jadi indeks dolar DXY di akhir tahun lalu itu 101, sekarang ke 108. Hari ini di 108,5. Jadi memang turning point-nya adalah setelah Trump kembali terpilih menjadi presiden. Ini sangat dipahami oleh kita karena market mulai mengantisipasi beberapa perubahan kebijakan di US. Jadi ada 4 kebijakan yang akan membuat perubahan yang signifikan dan ini akan berdampak global. Pertama adalah kebijakan perdagangan yang sangat restriktif. Trump akan menghantam banyak negara, bukan hanya China seperti di 2018 sampai 2020. Kemudian kedua adalah kebijakan fiskal yang melonggar, tentunya ini akan mempush ekonomi. Kemudian kebijakan terkait deregulasi di pertambangan. Nah ini memang bagus karena akan menurunkan harga minyak. Kemudian kebijakan imigrasi. Tapi dua kebijakan yaitu kebijakan tarif dan imigrasi ini yang harus diwaspadai karena akan menimbulkan volatilitas ke depan. Tarif yang nanti akan dihantam ke berbagai negara ada beresiko mengganggu supply chain, global supply chain terutama dari China. Tetapi bukan dari China karena tarif nanti akan dikenakan ke negara-negara yang surplusnya besar dengan Amerika. Jadi global supply chain ini akan membuat inflasi di global mungkin tidak akan turun seperti yang kita harapkan. Itu sebetulnya efek keduanya. Tapi efek pertamanya adalah cara komunikasi Trump nanti ke market. Kita sangat memahami di 2018 ya, sampai 2020. Semua komen Trump dilakukan melalui Twitter. Hampir tiap hari ya. Mungkin sekarang media X namanya. Tapi komunikasi itu menimbulkan jittery. Jadi mengancam Cina dan negara lain dengan melalui Twitter. Itu langsung berimpact ke market. Sehingga di 2018 sampai 2019 itu dolar juga cukup menguat cukup tajam. Jadi untuk investasi di 2025 ini memang akan semakin kompleks. Ada interaksi antara macro dynamic, kemudian kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan Trump yang mungkin tidak market friendly, kemudian juga masih ada resiko geopolitik di Timur Tengah yang tampaknya kita tidak tahu kapan selesainya. Jadi bagi pengelola investasi ini menjadi lesson learned bahwa kita mungkin harus menjadi lebih hati-hati. Kehati-hatiannya harus didouble dibanding 2024. Karena
kita akan menghadapi volatilitas yang menurut saya akan lebih tinggi dibanding 2024 lagi di tahun ini ya. Dan ini Trump belum menjabat sebagai presiden. Nanti tanggal 20 Januari kita lihat bagaimana kira-kira akan memberikan arah kebijakan. Baik, ini menarik ketika tadi Bapak sampaikan dari September sebenarnya awal volatilitas ini terjadi. Padahal di bulan September juga kita menikmati pemangkasan suku bunga yang sudah lama kita nanti-nantikan begitu ya. Lalu kita ingat dari September hingga akhir tahun kemarin ini gejolak rupiah cukup tinggi, bahkan sempat menyentuh 16.500 juga begitu, dan akhirnya di awal tahun ini ada di 16.200. Kalau tadi Bapak sampaikan pelantikan Trump aja baru 20 Januari nanti begitu. Kira-kira rupiah ini akan seperti apa sesudahnya? Nah ini yang baru harus kita hati-hati ya. Karena kita kalau dulu di 2018 pada saat Trump menggencarkan perang dagang dengan China itu kita mulai dari 14.000 ke 15.000. Bank Indonesia pada saat itu betul-betul best effort untuk menjaga supaya tidak terjadi depresiasi yang berlebihan. Masalahnya sekarang kita mulai di 16.000 nih. 16.100 hari ini 16.200. Jadi memang harus ada upaya yang lebih keras lagi. Hampir semua negara mungkin mata uangnya akan melemah. Karena dolar secara global akan menguat. Karena apa? Pertama, secara makro dynamic yang dulu tahun 2022 sampai 2023, kebijakan moneter global itu convergent cut rate ya. Nanti di 2025, ekonomi AS akan lebih resilient karena kebijakan fiskal yang longgar, kemudian beberapa stimulus yang akan dikeluarkan oleh Trump. Tetapi di belahan negara lain, Eropa dan Cina akan melambat. Jadi mulai divergent. Nah, emerging market itu nggak bisa, walaupun ekonominya melemah, misalnya harus ikut China ya. China negara besar gitu, ekonominya besar. Dia lebih independen. Tapi emerging market akan put step dengan kebijakan moneter US karena dolarnya yang akan menguat secara global seperti itu. Jadi bukan masalah spread nanti yield treasury bond dengan SBN ya akan melebar, itu akan menarik, tetapi semua karena mungkin menurut saya akan jittery kebijakan-kebijakan Trump yang mungkin harsh bagi market ya, sehingga yang terjadi adalah shape to quality. Shape to quality adalah kembali ke US Treasury Bond. Jadi yield as Treasury Bond nanti akan turun, mungkin perkiraan saya bisa ke 4,1, tapi dolar indeksnya akan naik. Karena semua kembali ke US, seperti itu. Nah sehingga yang harus kita lakukan, karena semua ini fenomena global, adalah menjaga kalaupun rupiah melemah itu harus lebih terkelola. Jangan terlalu berlebihan menimbulkan jittery. Kalau melemah menurut saya tidak ada masalah. Tapi harus dilakukan, di-manage pelemahannya secara perlahan. Jangan sambil menimbulkan jittery. Dan juga harus dijaga level-levelnya. Di mana level itu mungkin uncharted territory, belum pernah kita lalui ya. Dan itu menimbulkan mungkin jittery yang lebih ini lagi. Jadi best effort harus dilakukan untuk menjaga agar rupiah melemah tetapi secara lebih manageable seperti itu.